Sebelumnya, buat diri Anda tenang, nyaman. Perkenalkan, saya Saida yang akan menjadi konselor Anda untuk hari ini. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, Kak, perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa semester 8 di Universitas Harapan Bangsa, Kak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Fitriani. Kira-kira apa yang membuat Anda kamu datang untuk melakukan proses konseling hari ini? Saya merasa tidak percaya diri dan insecure dengan diri saya sendiri. Saya selalu merasa tidak cukup baik. Saya merasa tidak cukup baik dan membandingkan diri saya dengan orang lain, Kak. Oke, saya mendengar bahwa kamu merasa insecure dan tidak percaya diri. Itu pasti situasi yang sulit untuk dihadapi. Kemudian bisa kamu memberikan sedikit lebih banyak detail tentang perasaan insecure yang kamu rasakan saat ini. Sejak SMA, saya selalu merasa tidak cukup cantik, pintar, atau berbakat dibandingkan teman-teman saya. Saya sering membandingkan penampilan dan prestasi saya dengan mereka, dan selalu merasa tidak cukup. Perasaan ini terus berlanjut hingga saat di universitas. Baiklah, saya dapat memahami bahwa terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain dapat menjadi sangat menekan dan merusak kepercayaan diri, termasuk kepercayaan diri kamu sendiri. Kemudian bisakah kamu memberikan beberapa contoh situasi di mana kamu merasa insecure dan membandingkan diri kamu dengan orang lain? Misalnya ketika saya melihat teman-teman saya yang cantik dan langsing di media sosial, saya merasa tidak puas dengan penampilan saya sendiri. Atau ketika teman saya mendapat nilai yang lebih baik daripada saya di kelas, saya merasa bodoh dan tidak cukup pintar. Saya dapat membayangkan betapa sulitnya bagi Anda untuk terus-menerus merasakan tidak cukup dan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Perasaan insecure ini pasti membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak bahagia dengan diri Anda sendiri. Iya, Anda benar. Saya merasa sangat tidak bahagia dan tidak pernah merasa cukup dengan diri saya sendiri. Saya selalu berpikir bahwa saya harus seperti orang lain untuk merasa baik tentang diri saya. Selanjutnya, apakah Anda hanya merasa insecure terhadap diri Anda sendiri, termasuk fisik Anda, ataukah ada yang membuat Anda merasa insecure selain daripada itu? Baiklah, selain daripada itu, saya juga merasa insecure terhadap pencapaian saya terhadap apa yang saya dapat dalam kehidupan saya, termasuk dalam ranah pendidikan, di mana saya merasa takut dan belum bisa menemukan minat dan bakat saya dalam pendidikan yang saya jalani saat ini. Saya mengerti betapa sulitnya perasaan insecure ini bagi Anda. Namun penting untuk diingat bahwa setiap orang itu unik dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kamu merasa tidak cukup dan tidak bahagia. Selanjutnya, tadi kamu menjelaskan bahwa rasa insecure yang kamu alami tidak hanya ada pada rasa insecure terhadap fisik, melainkan insecure terhadap pencapaian yang kamu alami dalam ranah pendidikan. Selanjutnya, bisakah kita fokus pada insecure yang menurut kamu sulit untuk menemukan minat dan bakat serta ketakutan kamu dalam pendidikan tersebut? Anda benar, saya seharusnya berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain dan lebih fokus pada kelebihan saya sendiri, tapi saya merasa sulit untuk melakukannya. Baiklah, itu cukup baik. Selanjutnya, bisakah kamu menjelaskan bagaimana kamu merasakan takut dan sulit dalam menemukan minat dan bakat dalam ranah pendidikan yang sedang kamu tempuh pada saat ini? Baiklah, sebelumnya, kenapa saya merasa takut dan sulit dalam menemukan minat dan bakat saya adalah salah satunya itu saya sangat amat insecure terhadap teman-teman sebaya saya karena saya merasa takut untuk mengeluarkan opini yang saya argumenkan. Karena jika saya mengeluarkan opini tersebut, tetapi opini tersebut sangat terbalik dengan opini yang teman-teman saya argumenkan. Saya mengerti bahwa ini tidak mudah, tapi kita dapat bekerja sama untuk membantu Anda membatasi permasalahan-permasalahan itu, yaitu insecure yang Anda rasakan.
Bagaimana jika kita mulai dengan latihan positive self-talk? Setiap kali Anda merasa insecure, coba untuk mengatakan sesuatu yang positif tentang diri Anda sendiri. Seperti, saya cukup baik apa adanya, atau saya memiliki bakat dan kelebihan yang unik. Baiklah, saya akan mencoba melakukan itu. Terdengar sulit, tapi saya akan berusaha untuk lebih positif tentang diri saya sendiri. Oke, bagus. Itu langkah yang sangat baik. Selain itu, kita juga dapat mencoba teknik relaksasi dan mindfulness untuk membantu Anda merasa lebih tenang dan tidak terlalu fokus pada ranah membandingkan diri dengan orang lain. Kita juga dapat mengeksplorasi sumber-sumber perasaan insecure Anda dan bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahannya. Bagaimana cara mengimplementasikan kedua teknik tersebut? Saya kurang paham mengenai teknik yang dimaksudkan. Oke, baik. Jadi, Saudari Fitri, relaksasi ini adalah salah satu teknik konseling untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan yang hadir karena perasaan insecure Anda. Nah, yang pertama, kamu bisa lakukan adalah untuk duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Kemudian yang kedua, Fitri bisa mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan sabar. Dan yang terakhir, Fitri bisa tarik nafas dari hidung, kemudian tahan 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut, dan bayangkan seolah-olah beban pikiran Fitri itu sudah dilepaskan begitu. Lalu mindfulness itu seperti apa, Kak? Oke, jadi secara umum, mindfulness ini adalah teknik sederhana yang dapat dilakukan dengan posisi duduk yang nyaman. Kemudian mengatur nafas, lalu fokus pada detak jantung dan merasakan sensasi udara dari saat bernapas tersebut. Selanjutnya masih dalam posisi yang sama, cobalah untuk memusatkan pikiran pada keadaan yang sedang terjadi, kemudian serta fokus pada emosi yang sedang dirasakan. Nah, identifikasilah setiap emosi yang muncul, kenali dan mencoba menerima hal apapun yang membuat Anda emosi. Kemudian lakukan latihan ini selama 3-5 menit secara rutin untuk membuat Anda merasa lebih tenang dan mampu berpikir jernih. Baiklah, terima kasih. Saya akan mencoba melakukan dan berlatih semua teknik yang sudah Anda sarankan. Baik. Sebelum kita mengakhiri konseling ini, bisakah Fitri menyimpulkan apa yang sudah diperoleh selama sesi konseling dari awal? Baiklah, karena banyak hal yang sudah saya dapatkan dari proses konseling ini, saya mulai memahami diri saya sendiri, mengenai potensi diri saya sendiri. Saya lebih tenang dan paham untuk menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup saya. Baik. Lantas, apakah Fitri merasa lebih baik dari sebelumnya? Saya merasa sangat lebih baik. Ya, saya sangat senang, merasa sangat bahagia kita dapat membahas masalah insecure Fitri hari ini, dan saya tahu ini adalah proses yang sangat panjang, tetapi saya percaya bahwa dengan terus berusaha dan menggunakan serangkaian strategi dan teknik-teknik yang sudah kita bahas sebelumnya, Fitri dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi perasaan insecure yang ada dalam diri Fitri. Terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda dan mendapatkan beberapa strategi untuk mengatasi perasaan insecure saya. Saya akan terus berusaha dan berlatih self-talk positif serta teknik relaksasi. Baiklah, saya sangat senang dan membantu Fitri dan juga ingat untuk tugas yang seperti tadi, yaitu selalu berlatih teknik yang sudah saya terapkan tadi setiap harinya. Kemudian jangan ragu juga untuk kembali jika Fitri membutuhkan dukungan lebih lanjut. Saya mendukung Fitri dalam perjalanan mengatasi insecure.